Baik, selamat malam Romo Ramani dan kalian Namita, Sukihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma malam hari ini di pembelajaran bab 5 part yang keempat pada hari ini di hari Senin tanggal 3 Oktober 2022. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan sama-sama membacakan nama kara pata. Mungkin bisa dipimpin oleh Romo Effendi. Apa Romo Effendi bisa memimpin? Baik, selamat malam pada lama-lama ini semuanya yang berbahagia. Mari kita mengawali Abhidhamma malam hari ini dengan bacaan nama Kalapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Sanggo Sanghang Namami Sabisata Bhavantu Sukitata. Semoga semuanya hidup berbahagia. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Effendi. Untuk selanjutnya kepada Romo Ruby, saya silakan. Baik, terima kasih Cilusi, teman-teman sedharma sekalian, Romo Ramani dan dimanapun teman-teman berada, mari kita bersikap panjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya semuanya, selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Senang hari ini, hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, kita melanjutkan pelajaran Abhidhamma Tasanggaha yang bab kelima Wittimutta terkait dengan 31 alam kehidupan yang belum selesai ya. Pembabaran Dhamma ini saya dedikasikan buat Cimulyati, sahabat kita, teman-teman yang kelas Abhidhamma yang hari ini sedang berjuang melawan penyakitnya. Ada virus di otaknya, mudah-mudahan kekuatan karma baik beliau bisa membantu kesembuhan di Cimul ya. Dan yang kedua saya mendedikasikan ini buat Romo Effendi yang sedang berjuang untuk membangun wihara di daerah beliau ya. Nanti teman-teman bisa bantu. Romo Effendi sedang membangun wihara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Palembang. Saya tidak tahu Lubuk Linggau itu di mana, tapi mungkin saya pikir jauh ya. Baik, terima kasih. Izinkan saya menggunakan whiteboard, teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah bicara 31 alam kehidupan, tinggal berapa nih ya? Kan kalau kita bicara Wittimutta itu kan terbebas dari proses. Karena terbebas dari proses kan kita melihat di momen apa itu? Di momen Patisandi Bawangga Cuti kan? Nah di momen Patisandi Bawangga Cuti itulah proses Cita Witi nggak muncul gitu ya. Nah karena kita di momen Patisandi Bawangga Cuti itu berarti di mana? Di momen kelahiran. Kelahirannya di mana? Kelahirannya di 31 alam kehidupan. Kita hanya berbicara 31 alam kehidupan. Jadi kita berbicara tentang kekuatan kamanya seperti apa. Kita nanti berbicara pada proses menjelang kematiannya bagaimana dan bagaimana ya. Tapi yang jelas untuk bisa belajar tentang Cita Wittimutta ya, maaf, untuk bicara Wittimutta di bab 5 kita sedang bicara tentang Wittimutta. Kalau kita bicara Wittimutta, teman-teman, kita belajar tentang 31 alam kehidupan. Bumi 31 ya. Di Bumi 31 ini teman-teman kita sudah pelajari
kan bumi 31 itu kan dibagi menjadi 3 kelompok besar ya, yaitu kama bumi 11. Di kama bumi 11 itu juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama kita bicara dugati bumi. Dugati bumi yang sudah kita bahas, ada 4 alam paling bawah, yaitu alam niraya. Kita sudah bahas juga tentang alam tiracana, kerajaan, alam binatang. Kita sudah bahas tentang alam peta, dan kita sudah bicara tentang asura. Yang kedua adalah sugati bumi. Menyenangkan ya. Di sugati bumi kita bahas ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada alam manusia gitu ya, ada alam Catu Maharajika sudah kita bahas. Ada Tawatimsa juga sudah kita bahas. Ada Dewa Yama, ada Tusita, ada Nimanarati, ya, Nimanarati, dan ada Paranimita Wasawati. Kita sudah bahas itu ya. Nggak apa-apa, teman-teman harus hafal nih, Derajat 31 alam kehidupan. Saya mulainya dari alam bawah ya, alam apa? Sugati bumi. Nah, di programnya Korudi ini sudah ada nih di bab 7 di bab 5. Nah, program ini akan disempurnakan oleh Korudi. Kalau nanti saya bilang alam niraya, ini kan munculnya kan alam neraka tidak terbatas, tapi nanti akan muncul di sini semacam keterangan yang istrinya alam niraya itu adalah apa-apa ya, sedang dikerjakan sama Korudi. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Dan itu teman-teman bisa download itu di webnya Sasana Subhasita. Nah, sekarang kita membahas alam rupa, jana 1 nih. Kita sudah tahu kemarin bahwa sebelum saya membahas ini ya, kita bicara usia. Di niraya tidak terbatas, di tiracana juga tidak terbatas, ya. Lalu di alam hantu kelaparan juga tidak terbatas, dan di alam jin juga tidak terbatas ya. Dan alam manusia juga sama. Alam manusia kenapa tidak terbatas? Kemarin kita sudah bahas ya. Ketidakterbatasan ini kan ketidakterbatasan ini tergantung di zaman mana manusia itu tinggal. Tapi menurut kitab komentar, usia manusia tidak akan lebih dari 10 tahun dan tidak akan pernah lebih dari 84.000 tahun. Nah, seorang sama Sang Buddha hanya bisa lahir minimal ketika usia rata-rata manusia 100 tahun dan maksimal 84.000 tahun. Selesai itu, ajaran Buddha tidak akan bisa diterima oleh masyarakat, oleh umat manusia yang lebih di bawahnya ya. Dan kebetulan Buddha Gautama mengajarkan Dhamma yang usia rata-rata manusia 100 tahun. Di alam manusia ada 11 alam ya. Ada apa namanya? Ada 12 sorry ya. Ada 12, ada dugati. Sorry ini. Manusia sekarang ya. Saya check only one by one aja ya. Nah, di alam manusia ini hanya ada 11 alam. 11 pugala, 11 makhluk. Dari situ sugati, ahetuka. Sugati ahetuka ini manusia cacat. Dwi hetuka 2 akar, tihetuka 3 akar, sotapati maga, sotapati pala, sakadagami maga, sakadami pala, anagami maga, anagami pala. Jadi di alam manusia ini ada 11 makhluk ya. Nah, ini 11 makhluknya di sini nih. Ya, ada 11 makhluk nih. Nah, teman-teman,
Jadi kita harus tahu bahwa, tapi kalau kita bicara kitab komentar ya, memang sangat susah ditemukan Arahata Maggapala ya, karena masanya sudah masa udah generasi kedua kita ya, setelah sama Sang Buddha. Jadi mungkin yang sekarang ada masih Anagami Maggapala dan Anagami Maggapala ya, Arahat mungkin sangat jarang. Bahkan disinyalir kalau teman-teman nanti tanggal 10 Oktober itu sudah selesai masa wasa di tepi sungai perbatasan Thailand dan Myanmar, ya itu ada satu ikan yang seperti ikan naga, dan dia setiap akhir masa wasa mengeluarkan bola api seperti itu katanya ya, dan jumlah bola apinya setiap tahun makin berkurang. Orang-orang masyarakat lokal di sana memahami bahwa jumlah api yang keluar dari ikan naga yang panjang itu, dan satu hari pernah saya lihat fotonya itu orang tentara Amerika yang mengambil dari tepi sungai itu, ikannya ikan panjang seperti naga, dan setelah dia tangkap ternyata meninggal ya, cuti semuanya. Nah setelah akhir masa wasa biasanya ikan itu bisa mengeluarkan api dari sungai, dan jumlah bola api itu menurut masyarakat sekitar, dan itu menjadi mungkin sebuah dongeng atau sebuah kisah kisah nyata bahwa setiap tahun itu ikan naga itu hanya mengeluarkannya makin berkurang, dan jumlah api yang keluar dari mulut ikan naga itu katanya adalah arahat yang ada di dunia ini tinggal segitu gitu ya, katanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau di alam Catu Maharajika juga ada 11. Jadi di alam sini kita kemarin bicara Catu Maharajika adalah dewa rendah. Kenapa dia dewa rendah? Karena dia tinggalnya di hutan, di kuburan gitu ya, di sungai, di pepohonan. Bahkan di kelopak bunga ya, kelopak bunga. Kalau Anda sering baca Parita itu, dia karena dewa itu bisa tinggal di kelopak bunga. Tapi untuk alam Catu Maharajika, Tawatimsa, lihat tinggal 10 saja. Ya, 10. Berarti kita nih yang lahir di alam Tawatimsa bisa 2 akar bisa, karena kekuatan untuk bisa lahir di alam Catu Maharajika, Tawatimsa, Yamatusita, Nimarati, dan Paratimsawati itu hanya membutuhkan Silena Sugating Yanti, Silena Boga Sampada. Gitu ya, Silena Nibuting Yanti. Atau kalau kita baca paritanya, Silang Dadantu Sadaya, Danang Dadantu Sadaya, Silang Rakantu Sabada, Bawana Biratahontu, Gacantu Dewa Tagata. Jadi dengan hanya berdana menjaga sila dan sedikit mengembangkan meditasi, kita bisa lahir di sini. Tapi ingat, mampu nggak kita mempertahankan nimitta menjelang kematiannya? Ya, mampu nggak kita menjalankan nimitta menjelang kematiannya supaya ini bisa muncul. Dan kita bisa lahir di sini. Kalau kita tidak mampu menjaga nimitta menjelang kematian, ini rumah sejati kita nih, ya. Niraya, Tiracana, Peta, dan Asura. Kalau lahir di manusia lagi masih mending ya. Tapi artinya di dalam Tawatimsa sudah tidak ada, di Tawatimsa sudah tidak ada Sugati Ahetuka. Artinya di Tawatimsa ini tidak ada dewa rendah. Di Catu Maharajika ada dewa rendah. Tapi di Tawatimsa, Yamatusita, Nimaratin, Paratimsamati itu tidak ada dewa rendah. Tapi Tihituka ada. Tihituka ada ya. Nah, kenapa urutannya kok berjenjang seperti ini? Memang menurut kitab yang kita baca bahwa ini adalah tingkatan. Dia makanya kenapa ada istilah di atas langit ada langit. Jadi Dewa Catu Maharajika ini yang lebih dekat dengan bumi. Di atasnya lagi ada Tawatimsa, di atasnya lagi. Jadi semakin tinggi itu adalah alam dewa. Para nimitta wasawati. Teman-teman nanti kita akan belajar di alam, kita belajar kuasai dulu bumi 31 tingkat alam kehidupan. Nanti setelah ini selesai, kita bab 5 selesai, teman-teman nanti baru berbicara rupa meter. Di bumi 31 alam kehidupan ini siapa yang punya rupa? Berapa jumlah rupanya? Tapi teman-teman harus kuasai dulu ini. Ya, kalau teman-teman nggak kuasai ini, nanti teman-teman akan sulit. Ya, oke. Kita sudah belajar. Nah,
Ini ada hitungannya nih, ya ada rentan kehidupan di 6 alam dewa. Ini ada kehidupannya. Ya, kita bilangnya untuk alam dewa adalah tahun surgawi. Ya, TS itu tahun surgawi. Atau kalau kita convert dengan tahun manusia. Gitu ya. Tapi nanti masuk ke alam ini yang kita akan pelajari jana 1, itu alamnya udah tangan. Nanti hitungannya bukan lagi tahun surgawi, tapi sudah kalpa, asankaya kalpa, mahakalpa. Nanti kita akan belajar apa itu asankaya kalpa, mahakalpa, dan seterusnya. Nggak apa-apa, nanti terima dulu ya, karena nanti pemahaman itu kan hanya kalau sudah mau selesai baru saya akan jelaskan. Jadi teman-teman, kita sudah sampai kemarin Paranimita Wasawati, di alam inilah Dewa Mara tinggal hidup. Dan di alam ini pula Wisaka juga hidup sekarang ya. Oke, kita lanjut sekarang ke alam jana 1. Kenapa disebut alam jana 1? Ini berarti di alam jana 1 ini kenapa kok dia selevel? Ya, jadi pesawatnya jana 1. Gitu ya, pesawatnya kayak buatkan pesawat, ini jana 1 itu pesawat. Di dalam pesawat itu ada penumpang kelas bisnis, kelas VVIP, kelas bisnis, dan kelas ekonomi. Kenapa dia sejajar? Ya satu pesawat dia, ya satu pesawat nih. Karena dia satu pesawat, ya saya riset dulu. Karena dia satu pesawat, makanya satu level dia. Apa yang membedakan? Ya karena mungkin kita harus belajar bahwa yang namanya jana, ya ada yang mahir, ada yang nggak mahir kan, kemarin kita bahas itu. Atau tingkat meditatifnya mungkin lebih tajaman yang mana gitu ya. Dan kalau makhluk ini anggap saja manusia atau Catumaharaja atau tim saya amat para Nimarati dan Parasimawati, kalau dia mampu menjaga tetap mencapai jana menjelang kematiannya, maka dia akan dilahirkan di sini. Ya, yaitu Brahma Parisaja, Brahma Purohita, Maha Brahma. Nah, kalau kita lihat citanya ini. Kalau kita lihat citanya ini, teman-teman. Ya, karena kita sedang berbicara proses citawiti, ya. Maka yang inilah dalam jana 1 nih. Ini alamnya, ini perbuatannya. Kan biru kan kusala, ya perbuatannya. Perbuatannya apa? Perbuatannya adalah mencapai jana 1. Jana 1 itu faktor mentalnya apa? Witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Sahitang itu kan muncul bersama. Menjadi patama. Patama itu pertama. Jana pertama. Ya. Kalau kita perbuatan kita di alam manusia, ini kan udah keluar nih dari, lalu tiba-tiba kita silsilahnya adalah sebagai keluarga Mahagata. Nah, kalau kita masih mencapai jana di sini selesai, terus kita nanti tiba-tiba nggak mencapai jana lagi, kita hidup lagi cuma meditasi di sini aja, karena kita jarang mengembangkan, ya nggak dapat. Di momen ini kita baru dapat pindah keluarga. Nah, pada saat teman-teman atau siapapun makhluk yang bisa mempertahankan pencapaian jana 1 ini sampai menjelang kematiannya, maka dia menjadi kusala garuka kama. Apa itu kusala garuka kama? Kusala garuka kama adalah dia akan menyebabkan secara otomatis dia bisa lahir dengan kekuatan garuka kusala kamanya, lahir di alam jana 1. Alam jana 1 ini, kualitas batinnya ini. Tuh, kalau Anda lahir di sini, Anda bisa mengembangkan meditasi karena kualitas batin Anda di sini. Apa itu? Ada witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata gitu ya. Tapi juga teman-teman harus tahu ya. Ini kesadarannya adalah witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Nanti alamnya baru kita lihat ya. Alamnya ini teman-teman. Alamnya ini. Alamnya adalah Brahma Parisaja, Brahma Purohita, Maha Brahma. Sampai situ dipahami. Nanti kalau kita bicara nanti rupanya, ya saya ambil contoh dulu ya, biar teman-teman tahu. Karena nanti kan minggu depan, setelah ini selesai kan kita bicara rupa. Nanti kalau kita bicara rupa semua makhluk meter dan
semua makhluk itu yang di luar internal maupun eksternal ada 28 rupa. Jadi 28 rupa itu untuk makhluk-makhluk alam Brahma karena dia mengembangkan jana, dia tidak punya bukan tidak punya landasan ya. Hidungnya punya tapi landasannya nggak ada. Lemah. Ini dia. Ya. Ini dia. Berarti dari 28 potong 5, yaitu apa? Hidung. Landasan hidung nggak ada. Landasan lidah nggak ada. Landasan tubuh tidak ada. Kenapa landasan tubuh tidak ada? Karena tadi, kalau tubuh tidak ada, maka jenis perempuan maupun laki-laki nggak ada. Makanya Brahma itu nggak ada yang disebut dewa. Dewa atau dewi, nggak ada. Alam Brahma itu adalah, kenapa kok bisa begini? Karena saya sudah mengembangkan Vitaka, Wicara, Piti, Sukha, Ekariga, Gata. Dia sudah menekan kilesa kan? Karena dia menekan kilesa, kita pernah belajar di bab 1 bahwa orang yang mencapai jana itu adalah orang yang seperti diibaratkan batu yang menekan rumput. Selama jana itu masih terus dan berkembang, maka rumputnya tidak berkembang. Gitu. Kilesanya nggak berkembang. Karena kilesanya nggak berkembang, hawa nafsunya nggak muncul. Makanya landasan iti bawa dan purisa bawanya nggak ada. Jadi kalau disebut dewa itu masih ada dewa dan dewi. Tapi kalau alam Brahma nggak ada disebut Brahma dan Brahmi gitu loh, nggak ada. Ya teman-teman, menurut pandangan Buddhis Theravada dan sesuai dengan Abhidhamma tentunya. Makanya kalau kita disebut tadi, kalau dengan ciri-ciri kebudahan saja ya kita bicara ciri-ciri kebudahan. Sang Buddha sudah mencapai Lokutara Cita, maka alat kelaminnya terbungkus, ya, kayak ada jala-jalanya. Jadi karena seperti itu ya. Kalau dia tidak punya alat kelamin, berarti dia ahituka, tapi kan ini tidak ahituka. Nanti kita bicara itu di bab 6 besok ya, setelah ini selesai. Jadi kita akan berbicara di jana 1. Ini adalah lingkup materi halus. Jadi karena materi halus dia cuma punya 23 rupa. Yang lain punya 27. Ya. Dia cuma 23 rupa atau 28 ya. Nah, kalau kita baca Brahma kenapa? Jadi ini satu level dia. Ya, satu level ya. Jadi alam ya apa yang membedakannya? Kalau Parisaja itu namanya kumpulan Brahma. Ternyata Brahma juga berkumpul karena kenapa? Kita tahu yang namanya orang yang hari ini masih senangnya menyakiti makhluk lain, gitu kan? Dia pasti akan berkumpul sama orang-orang yang menyakiti. Nggak mungkin kita yang biasa belajar Abhidhamma ikut mau bergaul dengan orang-orang yang menyakiti makhluk lain. Karena biasanya manusia itu mencari yang sefrekuensi kan? Kita menikah, kita pacaran, kita berteman, kan mencari yang sefrekuensi. Ketika kita mencari yang sefrekuensi itu, kalau kita gemarnya melakukan hal-hal yang tidak negatif, atau kita sering serakah, sering mengumbar hawa nafsu, maka kita lahir di alam ini. Kita akan berkumpul. Di sini, di alam ini, di alamnya raya ini berkumpul. Siapa yang berkumpulnya siapa? Yang berkumpul adalah orang-orang yang sering saling membenci di masa kehidupannya. Di sini kumpulan siapa? Orang-orang bodoh. Makhluk-makhluk bodoh yang jadi binatang. Di sini kumpulan siapa? Makhluk-makhluk yang dulunya pernah mengumbar hawa nafsu. Di sini juga sama mengumbar hawa nafsu. Nah sama di sini, di alam Brahma Parisaja, itu adalah orang-orang yang gemar melakukan meditasi. Dan meditasinya semua adalah jana 1 nih. Masuk dalam kategori jana 1. Mau dia Brahma Parisaja, kumpulan para. Yang membedakan adalah sepertiga asankheya. Anda terima dulu ya, Aka ini adalah asankheya. Asankheya kalpa. Nanti definisi apa itu asankheya kalpa, apa itu mahakalpa, apa itu kalpa, kita akan bicaranya nanti ya. Terima dulu ya teman-teman. Lalu ini kalau di sini di Brahma Purohita sepersetengah asankheya kalpa. Yang hebat nanti di sini di Mahabrahma dia 1 asankheya. Ya. Anda bisa bayangkan usia 1 asankheya itu panjang sekali. Makanya dalam literatur ada yang mengatakan bahwa Dewa Brahma ini, Mahabrahma ini seperti Tuhan dia kan. Kenapa? Bayangkan usianya 1 asankheya kalpa.
di Paranimita Wasawati, dewa yang paling tertinggi saja, usianya cuma 9 triliun 276 atau kalimatnya adalah 16.000 tahun surgawi saja. Ini udah nggak hitungan tahun nih, udah hitungannya kalpa nih, ya. Satu asankya lagi ya, satu asankya itu panjang, itu kita bicara itu ya. Jadi yang kita bahas hari ini teman-teman adalah Brahma Parisaja, Brahma Purohita, dan Maha Brahma gitu ya. Dan di sini kita lihat, coba lihat sisi sebelah kiri. Lihat sisi sebelah kiri, ada 4, 5, ada berapa makhluk ya? 1, 2, 3, dari 12 potong 9, berarti cuma ada berapa? Ada dari 14, dari 12 potong 3, berarti tinggal ada 9 makhluk. Anda bayangkan, makhluk yang lahir di sini, pasti ada kalimat tihetuka. Berarti ya, orang-orang yang lahir di alam jana 1 adalah makhluk yang tihetuka, putu jana. Kalau dia tihetuka putu jana berarti di situ kita bisa meyakinkan kepada kita hanya makhluk yang memiliki 3 akar yang bisa memiliki jana. Karena ya di sini nggak ada dewi hetuka kan? Di sini nggak ada dewi hetuka, lihat. Di sini nggak ada dewi hetuka. Di sini nggak ada dewi hetuka. Tapi yang ada apa? Tihetuka saja. Tuh, ketika saya klik tihetuka, di sini nyala semua. Ya, tihetuka, makhluk 3 akar. Karena dia makhluk 3 akar, makanya kita clear ya bahwa yang namanya makhluk-makhluk yang sudah mencapai jana pasti akarnya 3. Oke ya, itu dulu ya teman-teman. Saya sekarang coba kita ingetin ya, apa yang kita ingetin? Parisaja, Purohita, dan Maha Brahma ya. Bedanya cuma usianya saja. Nah, sekarang kita lihat pakai tulisan. Nah, jadi kita hari ini kita membahas adalah apa? Alam rupa bumi. Rupa bumi berapa? Rupa bumi 16 ya. Di rupa bumi 16 ini, rupa bumi ini adalah kita masukin yang pertama itu adalah jana pertama dulu. Di jana pertama tadi ada apa, masih ingat? Alamnya apa tadi? Masih ingat nggak? Parisaja. Parisaja, terus? Brahma Purohita. Purohita, terus? Sama Maha Brahma. Maha Brahma ya. Brahma. Itu dulu ya. Ya, apa? Parisaja Brahma, Parisaja Brahma, Purohita Brahma, dan Maha Brahma. Kita akan bahas itu dulu ya. Di jana 1 nih. Kita bahas di jana 1. Begitu ya teman-teman. Nah, di sini alam Brahma itu berarti alam apa? Materi halus ya. Bumi, lingkup, materi halus. Karena dia bumi materi halus, maka mereka disebut apa? Disebut Brahma. Disebut Brahma. Ya. Brahma secara definisi, kalau kita lihat definisi di kitab suci, maka Brahma ini adalah mereka yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya, perkembangan penuh gitu ya, melalui kualitas jana. Melalui kualitas jana. Ya, yang kalau di dalam bahasa Abhidhamma
Biar kita belajar bahasa Pali sekalian ya. Ati paniti. Ati paniti panitehi. Ati panitehi janadi gunehi. Ya. Ati patehi janadi gunehi. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita sedang membahas jana pertama tadi adalah ini parisaja tadi apa, masih ingat apa? Kalau di kalimatnya pengiring Brahma masih boleh begitu ya. Pengiring. Ya, kalau di buku yang lain tadi, kalau di bukunya tadi kumpulan ya. Penasehat. Penasehat Brahma. Kalau ini apa? Besar, maha kan? Besar. Jadi parisaja Brahma adalah pengiring Brahma. Purohita Brahma adalah penasehat Brahma. Kalau Maha Brahma adalah Brahma yang besar. Sekarang kita lihat satu-satu. Si Brahma parisaja ini siapa ya? Kalau kita lihat, saya pakai warna hijau. Kita lihat yang satu ini. Brahma parisaja. Brahma ini adalah Brahma pertama di jana pertama tentu ya. Dia menjadi pembantu atau pengiring atau pembantu Brahma besar. Jadi dia tugasnya sebagai pembantu. Pembantu siapa? Pembantu Maha Brahma. Ya, si parisaja ini adalah pengiring, karena dia pengiring jadi pembantu Maha Brahma. Ya. Terus kenapa disebut sebagai pengiring gitu kan kalimatnya? Menurut kitab suci dalam, kalau kita bicara Maha Brahma paricekata gitu ya. Maha Brahma paricekata, parisati, bawati, Brahma parisaja. Dalam kitab Wibangga misalnya, kenapa disebut parisaja? Karena sebagai pengiring Brahma tadi ya, pengiring atau pembantu Brahma, mereka lahir, si parisaja ini mereka lahir di dalam kerumunan atau kumpulan. Di dalam kerumunan atau kumpulan. Tuh. Sehingga kita tahu, teman-teman, di buku lain, di bukunya Brahma Parisaja adalah kumpulan jadinya. Gitu ya. Betul juga kumpulan. Kenapa dikumpulkan? Ini kitabnya kitab di Wibawenitika. Kitab komentar ya. Kalimatnya seperti itu. Nah, karena dia lahir dari kumpulan atau kerumunan, maka disebut kerumunan dari mana? Kerumunan dari Brahma besar. Brahma besar itu siapa? Si Maha Brahma, gitu ya. Ya, karena kenapa disebut parisaja? Karena pembantu Maha Brahma. Mereka lahir di dalam kerumunan atau kumpulan Maha Brahma. Jadi dia lahir di kumpulan Maha Brahma. Jadi makanya disebut sebagai pengiring atau pembantu. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Saya percepat ya, karena waktu kita biar kita percepat. Sekarang yang kedua. Brahma Purohita. Purohita itu penasehat. Tadi ya, penasehatnya. Kenapa disebut penasehat? Karena kalimatnya begini ya. Saya tarik ke sini ya. Ya, teman-teman ya. Kenapa disebut penasehat? Karena keadaannya yang kukuh. Keadaannya yang kukuh.
Kenapa bisa kukuh? Di tempatnya, karena kukuh di tempatnya. Tempatnya siapa? Sebagai penasehat Brahma. Penasehat Mahabrahma. Gitu. Jadi ketika dia lahir, dia memang di tempatnya penasehat gitu. Jadi makanya disebut penasehat Brahma. Kalau dalam bahasa abhidhamanya adalah Odahati. 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 Kalau kita nanti melihat kita melihat di buku Wibawanitika halaman 197 misalnya, kenapa disebut dia sebagai nasihat Brahma gitu ya? Karena dia berdiri, Odahati itu ya karena dia berdiri di tempat yang tinggi atau mulia. Atau mulia. Ya, ya tempat yang tinggi yang mulia itu apa? Penasehat. Ya, penasehat itu tempatnya tinggi dan mulia. Ya, seperti itu teman-teman ya. Dan nggak banyak yang jadi penasehat Brahma ini. Makanya di dalam kitab Wibawanitika dikatakan ya dia disebut sebagai penasehat karena dalam bahasa Palinya Mahabrahmanang Purohiti Brahma Purohita. Gitu kalimatnya ya, nggak usah ditulis ya. Jadi seperti itu ya teman-teman di kegambaran. Nah sekarang kita lihat si Mahabrahma nih sekarang. Yang kita lihat adalah Mahabrahma sekarang. Mahabrahma. Maha itu besar ya. Brahma besar. Nah, kenapa disebut Brahma besar teman-teman? Karena dia punya keelokan. Keelokan apa? Keelokan fisik, rupa. Ya. Lalu dia punya panjang usia. Panjang usianya berapa? Panjang usianya berapa? 1 asankya kalpa nih ya. Dibandingkan dengan Brahma Purohita dan Brahma Prahi saja. Ya, jadi karena dia usianya sangat panjang dan fisik dia bagus, maka dia disebut sebagai Brahmana besar. Ya. Ini bisa kita lihat di kitab Wibawanitika. Brahma yang besar itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Pengaruhnya besar. Ya makanya kenapa si Dewa marah kan sampai pergi ke alam Brahma, Mahabrahma kan minta nasihat kan. Ya. Dan biasanya karena dia punya pengaruh yang besar, si Mahabrahman ini menjadi penguasa adipati atau adipati. Adipati pakai H ya. Adipati. Brahmano. Tuh. Dia menjadi penguasa di wilayahnya tentu ya, menjadi penguasa di wilayah di wilayah masing-masing dengan kualitas yang istimewa ya, di wilayah masing-masing. Dan dalam kitab kutipan kitab dikatakan nih ya bahwa ada 1000 Brahma yang menjadi penguasa di 1000 sistem matahari. Matahari cuma nggak hanya satu ya. 2000 penguasa di 2000 matahari. Wah, itu kalimatnya itu luar biasa ya. Kalau dalam bahasa Pali, tata saha sobaramati cakawaja saha sahamhi
Isaro Brahma, Dwi Sahasauti, Dwi Su, Cakawala, Sahasa Isarauti Ato. Ini terdapat di dalam apa? Dari kalimatnya adalah di Wibawenitika ya. Seperti itu teman-teman. Jadi dia punya pengaruh yang sangat besar di wilayah masing-masing. Nah, di jana pertama ini kan tadi ada 3 Brahma kan? Tadi Purohita, Parisaja, dan Mahabrahma ya. Kalimatnya di Brahma Parisaja, Purohita, dan Mahabrahma. Nah, mereka satu jenis sesungguhnya, satu jenis. Ya. Mereka tinggal di permukaan yang sama gitu ya. Mereka di permukaan yang sama dan mereka memiliki kemuliaan permata yang agung. Wah, ya. Tiga-tiganya ini punya apa? Permata yang agung. Ya, 3 Brahmana ini siapa tadi? Parisaja, Purohita, plus Purohita, plus Mahabrahma, itu punya apa? Punya kemilauan ya. Permata yang agung. Punya permata yang agung. Permata yang agung. Dan kalau kita melihat kitab bahasa Palinya adalah Pataratana, Pabawa, Sita Saha, Sita Manata, Lawasino. Oh panjang ya, nggak usah ditulis deh ya. Gitu ya teman-teman ya. Selesai ya Brahma jana 1 ya. Nah mereka-mereka yang lahir di Parisaja, saya pakai warna lain. Mereka-mereka yang lahir di Parisaja, Purohita, dan Mahabrahma, ini adalah harus menguasai jana 1. Jana 1 itu kualitas batinnya adalah apa? Witaka, Wicara, Piti, Sukha, dan Ekagata. Berarti semasa hidup dia harus mengambil meditasi apa? Samatha Bhawana, yang punya 40 objek itu ya. Samatha Bhawana. Nah, sekarang kita lihat jana yang kedua ya. Di jana kedua, nih, sekarang kita pakai jana kedua. Di jana kedua, teman-teman sekalian, saya pakai klik one by one. Di jana kedua, apa yang membedakan jana kedua itu? Jana kedua itu yang hilang adalah tidak hanya ada witakanya saja kualitas batin yang hilang. Ya, jadi dia dari langsung wicara, piti, sukha, dan ekagata. Nah, mereka yang bisa mempertahankan jana sampai momen pati sandi atau cuti, sampai momen cuti, maka dia akan pati sandinya di alam Brahma, Paritaba, Apamanaba, dan Abasara. Ini adalah nenek moyang kita nih, Abasara. Nanti kita bisa lihat di Aganya Sutta ya, Abasara. Tapi sebelum itu saya ingin ngambil ke bab 1 ya. Di bab 1 ini kan kalau teman-teman melakukan perbuatan ini yaitu wicara, piti, sukha, ekagata, sahitang itu muncul bersamaan ya. Maka akan membuat kita secara otomatis bisa dilahirkan di alam jana 1, jana 2. Jana 2 itu sama. Namanya citanya sama, tapi di alam kehidupannya berbeda. Ya, di alam kehidupannya berbeda, teman-teman. Kita sedang membahas di sini sekarang ya. 2 ini sama nih. 2 ini sama. Karena kita lihat ya, sekarang kita balik, kita exit. Sekarang kita kembali ke bumi 31. Yang sedang kita bicara ini apa, teman-teman? Paritaba, Apamanaba, Abasara. Masih ingat ya? Jadi diingetin, diapalin. Paritaba ini usianya berapa? Kalau kita bicara cek one by one ya.
Paritaba itu adalah alam kemilau yang terbatas. Usianya berapa? 2000 Mahakalpa. Wah, panjang sekali ya. Udah bukan lagi Asankheya nih, tapi udah Mahakalpa. Mereka yang lahir di Manabha, kali dua ya. Kali dua itu ada alam berkemilau tanpa batas, usianya 4000 Mahakalpa. Kali dua lagi nih, ini kali dua, jadi berapa? Nanti berapa? Abhasara. 80.000. Nah, dulu kita menurut Aganya Sutta ya, dalam kitab Kudaka, Aganya itu di Kudaka ya, Kudaka Nikaya, bahwa manusia pertama itu lahir dari alam Abhasara, bercahaya makanya. Penuh berkilau ya, karena berkilau dia, makanya kita bercahaya. Tubuh kita dulu bercahaya. Makanya manusia itu punya tubuh yang bercahaya. Sebentar ya, ini ada apa namanya? Saya punya pennya hilang. Nggak apa-apa, yuk kita ada pen baru. Nah, jadi ini bercahaya teman-teman. Ya. Jadi karena ini nenek moyang kita dulu. Nanti kita bahas lah ya. Kapan-kapan kita bahas tentang Sutta yang namanya Aganya Sutta. Nah ini kan sedang pelajaran Abhidhamma. Ya sekarang kita lihat tulisannya. Ya, kalau kita melihat, jadi sekarang kita sedang membahas tentang jana kedua. Di jana kedua itu ada tiga Brahma ya. Paritaba gitu ya. Lalu apa teman-teman? Apamanaba, Mas apalin ya. Apamanaba. Dan alam apa? Abhasara. Yang kita Abhasara. Ya, S-nya 2, Abhasara. Nah, di alam ini di jana 2 berarti kekuatan kualitas batinnya apa? Wicara, piti, sukha, dan ekagata. Ekagata ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Ini bedanya usianya berapa? Tadi kita bicara usia ya sekarang. Ini usianya berapa? 2000 Mahakalpa. Kali 2 lagi. Ini berapa? 4000 Mahakalpa. Ini kali 2 lagi. 8000 Mahakalpa. Ya. Bayangkan di usia sini Anda panjang sekali. Ya di jana kedua ini, teman-teman di jana kedua ini ya, bumi berkilau, terbatas. Ini apa paritaba itu sahabat apa, teman-teman? Bumi berkilau, ya. Bumi berkilau tak terbatas, ya. Bumi yang berkilaunya tidak terbatas. Tadi apa tadi? Yang keduanya alam kemilau alam berkilau apa nih? Yang ini alam berkilau apa teman-teman? Ayo. Diganti biru. Masih ingat nggak? Kalau di buku lain ini bumi berkilau berseri gitu ya. Ya, kalau yang di sini adalah bumi berkilau yang terbatas. Bumi di sini adalah tingkatan ya, di sini ya. Bumi berkilau terbatas, yang terbatas. Kalau ini adalah bumi yang berkilau yang terbatas, ini tak terbatas. Tuh, gitu ya teman-teman. Kita pakai hijau lagi. Ya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, kita lihat paritaba. Paritaba itu apa? Paritaba itu adalah kenapa disebut berkilaunya sedikit dibandingkan dengan Brahma di kelas jana kedua? Ya, dia berkilaunya terbatas. Ya, karena
Karena menurut definisi memang begitu dalam kitab, kalau kita bicara kitabnya Wibangga, dikatakan puri mehi parita abah eta santi paritaba. Apa itu artinya? Adalah berkilaunya lebih sedikit dibandingkan berkilaunya lebih sedikit dibandingkan dengan Brahma yang sejenisnya. Itu ya. Kalau ini adalah berkilau dengan tanpa batas, sama nih. Nah, sekarang kita lihat Abhasara yang menjadi attention kita, perhatian kita. Di Abhasara ini ya, teman-teman ya, kemilaunya seperti petir. Ya. Yang berasal dari mega yang mega mendung. Kan kalau kita kan petir kan dari bukan mega mendung daerah ya. Yang berasal dari mega. Mega itu langit ya, mega yang mendung. Mega mendung yang keluar dan bergerak. Ya, yang berkilau dan bergerak sepanjang waktu. Sepanjang waktu di sana-sini. Sebagai hasil dari apa? Seperti sebagai hasil dari kegiuran. Piti. Tuh, kegiuran. Ini definisi pertama ya. Ada definisi kedua dalam kitab Wibangga dikatakan, definisi kedua ya. Definisi kedua adalah karena berkilau dari tubuh mereka ya, keluar dan bergerak seolah-olah terpecah. Keluar dan bergerak seolah-olah terpecah. Tuh. Terpecah dan berjatuhan. Dan berjatuhan. Seperti apa api obor yang seperti api obor katanya. Yang berkilau berseri. Ya gitu teman-teman. Ya. Jana pertama paritaba, jana kedua itu paritaba, Apamana dan Abhasara ini ya sama-sama memiliki permata. Permatanya apa? Permata agung juga. Permata agung. Sama ya? Permata agung tadi adalah bahasa Palinya sudah kita tuliskan di belakang ya. Seperti itu teman-teman di jana kedua. Kita selesaikan sampai jana keempat ya. Sekarang jana ketiga. Nah, teman-teman di Abhidhamma, saya kasih tahu di Abhidhamma, alam jana 3 kan beda-beda ya. Alam jana 3 sudah beda. Kalau kita by one, dari sini paritaba, di sini kan paritaba subha. Di sini apamanaba, sini apamana subha. Di sini abhasara, di sini subhakina. Udah berubah alamnya. Tetapi di kita pernah belajar dulu di bab 1, ya teman-teman, kesadaran ini, yang itu piti, sukha, dan ekagata, gitu ya, karena juga termasuk alamnya adalah alam jana kedua. Yaitu apa alam jana kedua tadi? Parita subha, apamana subha, dan
Kok jadi tadi apa tadi? Siapa yang tahu teman-teman? Apa alam abasara, terus apa di bawahnya? Apa manabah dan paritaba. Paritaba, apa manabah dan abasara. Jadi di sini di rupa wipaka, walaupun ini jana 3, tapi alamnya sama. Alam kehidupannya sama. Di jana 3 ini alam kehidupannya sama. Kenapa sama, Romo? Ya, ini sama ya, karena ini alamnya sama. Paritaba, apa manabah, abasara. Kok kenapa bisa sama? Karena bedanya suta sama abidama di sini. Ya. Dan beda suta. PS abidama. Kalau di suta, jana itu ada 8. Jana ada 8 dibagi 2. Rupa jana 4. Dan arupa jana 4. Sementara di abidama, jana ada 9. 9 itu dibagi 2. Rupa jana 5 dan arupa jana 4. Yang ini nggak ada masalah kan, sama ya. Ada perbedaan antara arupa jana 4 dengan arupa jana 5. Apa bedanya? Kalau di suta, jana 1 itu adalah witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Jana 2-nya adalah dua-duanya hilang nih. Skip langsung. Yang 2 ini hilang. Sehingga dia langsung piti, suka, dan ekagata. Sementara di abidama, untuk jana 1 sama. Jana 1 sama, yaitu witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Tapi di jana 2, yang hilang hanya witakanya saja. Yaitu apa? Wicara, piti, suka, dan ekagata. Sehingga jana 1, kita lihat ya sebentar ya. Terus di jana 2, jana 3, di jana 3 tinggal piti, suka, dan ekagata. Itu ya. Di abidama, witaka wicara sesuatu yang berbeda. Dan ini masuk dalam, kalau di abidama, ini jana 1, jana 2, jana 3, alamnya sama, yaitu alam jana 2. Alam jana 2 tadi apa? Apa tadi? Paritaba. Lalu apa? Apa manaba? Apa mana? Dan abasara. Di situ tahu ya, jadi pemahamannya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sudah ya tadi ya, jadi kita kan jana 3. Terus sekarang kita bicara ke jana 3. Jadi kalau jana 3 ini berarti tempatnya di jana, alamnya apa? Alamnya jana berapa? Teman-teman. Alamnya jana 3, ya. Jana 3 itu yang apa tadi? Masih ingat nggak? Jana 3 itu alamnya apa? Apa teman-teman? Ada subahnya. Apa tadi? Parita subah. Parita, subha. Terus ada apa lagi? Apa mana subah. Apa mana subah. Kayaknya 2. Subakin. Yang terakhir adalah subakin ha ya. Tuh. Kalau kita bicara jana, berarti di sini ya bata.
kualitas patin abidamanya apa? Piti, Suka, dan Ekagata ya. Tapi alamnya apa? Paritaba, Paritasuba, Pamanasuba, dan Subakinha. Ini jana 3. Kenapa disebut jana 3? Ya, kenapa disebut jana 3? Karena bumi jana 3 ini udah bicaranya adalah aura, bukan lagi sinar. Aura yang sempurna ya. Aura yang terbatas, aura yang tidak terbatas, aura yang sempurna. Jadi bicaranya bukan sinar lagi tapi aura. Sehingga ini menjadi apa, teman-teman? Menjadi aura yang terbatas. Ini menjadi apa? Aura tanpa batas. Ini jadi apa? Aura yang sempurna. Gitu ya teman-teman, aura yang sempurna. Nah kita lihat usianya ya. Kita belum lihat usia. Kita lihat usia di program Ekorudi. Kalau kita lihat usia di program Ekorudi, ini lihat nih. One by one. Paritasuba, berapa usianya? Berapa teman-teman usianya? 16.000 Mahakalpa. Ini kali 2 lagi. 16.000 kali 2 berapa? 32.000. Kali 2 lagi. 64.000 Mahakalpa. Makin sempurna nggak? Makin lama nggak? Ya, Anda bisa mengembangkan jana. Usianya sudah tidak panjangnya luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat di situ, ya, usianya ya, kita lihat usia ya. Berarti ini usianya berapa? 16.000 Mahakalpa. Ini usianya berapa? 22.000 Mahakalpa. Ini usianya berapa? 64.000 Mahakalpa. Oh, panjang sekali. Nah, kenapa disebut Paritasuba? Kenapa disebut Suba itu apa sih? Suba itu apa? Memiliki aura. Suba itu indah sebenarnya. Suba itu adalah memiliki aura. Memiliki aura dia. Tentu yang terbatas ya. Auranya di mana? Auranya merujuk pada apa? Tubuh yang padat dan menyatu. Tubuh yang padat dan menyatu dan tidak bergerak. Nggak bergerak nih. Dalam bahasa Pali namanya ekahana acala sari raba. Nggak usah ditulis ya, nggak apa-apa. Kenapa disebut memiliki aura yang terbatas? Karena dibandingkan dengan Apamanasuba dan Subakinha, si Paritasuba ini auranya paling kecil dibandingkan dengan Brahmana-Brahmana yang lain. Makanya disebut aura yang terbatas. Ya. Sekarang kita lihat ini. Aura Apamanasuba. Sama dengan perbedaannya adalah karena memiliki apa? Memiliki tubuh aura yang tanpa batas. Ya. Memiliki aura yang tanpa batas. Tubuhnya sama padat, menyatu, dan tidak bergerak. Kalau yang ini namanya Subakinha, nanti kita akan jelaskan, saya akan jelaskan tambahan mungkin terkait dengan kiamat dalam agama Buddha ya. Kiamat dalam agama Buddha itu kan ada 4 cara. Nanti kita jelaskan mungkin ya. Nah, kita sekarang lihat nih yang Subakinha ini ya. Dia ini kan auranya kan yang sempurna nih ya. Kenapa disebut aura sempurna? Karena apa ya?
mula sinar di tubuh mereka. Jadi gimana sih, tubuhnya enggak sinarnya lengkap gitu, enggak terpecah-pecah ya. Kata Subakina ini ya teman-teman kemungkinan berasal dari kata Subakina, sama nih ya, sama. Subakina. Subakinha sama Subakina hampir sama. Ya. Jadi terus kita bicara di jana-jana ini ya, di jana-jana Parita Suba, Pamana Suba, dan Subakinha ini, teman-teman sekalian, tempat tinggalnya di mana dia? Ya, dia sama nih, tinggalnya sama, memiliki kemilau yang permata yang sama, permatanya agung. Semua sama nih, permatanya agung. Ya, seperti itu. Dikit lagi ya, kita jelaskan. Sekarang kita bicara jana yang keempat. Jana keempat itu kita lihat di sini, hafalin ya teman-teman. Jana yang keempat nih ya, jana keempat nih. Ternyata jana keempat itu ada berapa? Wehapala sama asanya sata selevel nih. Kenapa awiha atapa sudasa sudasi akanita itu tidak selevel? Ya, kita lihat nanti karena di tempat ini adalah alam VIP-nya Anagami. Ya. Tapi wehapala asanya sata, di asanya sata ini kan alam tanpa apa? Tanpa batin. Asanya itu kan hanya nggak punya asanya saja, enggak. Ini alam tanpa batin. Kitab suci bilang gitu. Tapi udah mahakalpa. Kalau tadi apa? Kalau tadi ini apa? Ini sebentar. Ini kita harus kita cek gitu ya. Ini saja sudah. Oh, ini saja sudah. Sebentar ya teman-teman ya. Oh ya, ini cuma 500 kalpa doang teman-teman ya. Kita lihat nanti ya. Apa namanya, kita lihat nanti usianya ya. Sebentar ya, takutnya programnya salah. Nggak apa-apa. Asanya sate ini teman-teman adalah alam tanpa batin. Yang lahir di sini maneken nih, jadi manikin, jadi kayak orang-orangan. Hanya punya rupa saja ya. Kalau WH pala itu apa? WH itu adalah buah. WH itu kan pala itu ada buah. Ya, kita lihat nanti definisinya ya. Nanti teman-teman akan bicara, kita nih yang jana 4 itu ada 7 ya. WH pala, asanya sata, awiha atapa sudasa sudasi akanita. Ya, paling ya. Bedanya berapa usia? Bedanya usia. Ya. Usianya teman-teman tuh ya. Usianya ya bedanya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat nih teman-teman. Biar kita selesaikan 31 alam kehidupan hari ini ya, Cilusi ya. Jadi kita selesai, nggak punya utang. Nah, di jana 4 ini, yang pertama yang sejenis ada WH pala. WH pala dulu ya, WH pala. WH pala itu sama dengan bumi buah yang berlimpah. Kenapa dikatakan seperti itu, teman-teman sekalian? Karena apa ya? Kalimatnya begini. Karena buah gitu ya, karena buah yang berlimpah sebagai hasil dari kekuatan jana. Kenapa disebut PH pala? Karena di sini buahnya berlimpah hasil dari kekuatan jana. Ya, makanya disebut sebagai bumi buah hasil yang berlimpah. Dia selevel nih dengan siapa? Dengan asanya sata. Asanya sata Brahma itu apa? Bumi tanpa batin. Ya. Kenapa dia disebut bumi tanpa batin, teman-teman? Ya, Brahma tanpa batinnya adalah mereka yang tidak punya persepsi, tapi juga tidak punya agregat-agregat yang lain. Disebut batin itu apa sih? Ada 4 kan, adalah apa? Sanya, Sankara,
Wedana, dan Winyana kan? Nah, di sini kan ada kata asanya. A itu tidak punya sanya aja. Sanya itu apa? Apa sanya itu teman-teman? Wedana perasaan. Winyana kesadaran. Sankara faktor-faktor mental. Kalau asanya persepsi. Ya, tidak punya persepsi. Oh, apakah tidak punya persepsi doang, Romo? Berarti Sankara, Wedana, Winyana itu kan kita pernah belajar di bab 7, di bab 8 terkait dengan apa? Kemunculan bersama, kemunculannya bareng-bareng, berasosiasi. Kalau sanya muncul, pasti Sankara, Wedana, dan Winyana muncul. Masih ingat itu bab 8, lihat lagi. Jadi nggak mungkin kalau nggak punya asanya sata aja, yang lain berarti punya. Berarti tidak belajar Abhidhamma dengan baiknya. Ya, karena di sini kita tahu bahwa karena tanpa batin ini mereka yang tidak mempunyai persepsi dan juga ini Sankara, Wedana, dan Winyana. Kenapa? Karena kita belajar di bab 8 ketika sanya metode 1-3, 3-1-2-2. Masih ingat nggak itu metodenya? Lihat lagi ya. Nah, kenapa sih orang bisa meditasi tanpa tidak punya batin? Berarti hanya punya apa? Rupa kan? Berarti dia hanya punya rupa di sini kan? Hanya rupa saja nih. Kenapa bisa begitu? Karena waktu meditasinya di jana keempat, dia meditasinya tanpa nafsu. Meditasinya tanpa nafsu. Nah, terus karena dia meditasinya tanpa nafsu, terhadap apa? Terhadap persepsi. Ya, terhadap persepsi. Ya, sehingga pada saat dia muncul patisandi dan dia lahir dari asanya sata, maka adalah hanya memiliki rupa saja. Ingat ya, dia tidak kalau hanya ini doang enggak, dia punya. Jadi kan kita berkondisi. Kan saya tanya, asanya sata ini tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana, teman-teman? Dia adalah kalau kita bicara kelahirannya, kelahiran dia apa? Nanti kalau kita belajar kelahiran ya, nih dia teman-teman lahir di sini juga. Kategorinya sama seperti manusia cacat, UPK Sahagatang Santirana. Yang lahir di sini kan manusia cacat, dewa rendah, termasuk juga siapa? Kesadaran dari asanya sata. Karena orang yang lahir di asanya sata ini semua faktor-faktor mentalnya, faktor-faktor persepsinya tidak muncul. Bayangkan ya, bayangkan teman-teman. Makanya karena pandangan salah itu ya bisa lahir di situ. Oke ya, kita percepat. Sekarang sudah ya, itu sekarang ada 5 alam di bawahnya lagi. Di atasnya apa? Alam sudah wasa ya. Sudah wasa 5. Sudah itu bersih tuh. Ya. Sudah wasa 5. Di sudah wasa 5 ini tadi dari bawah ya. Awiha itu awiha atapa, sudasa, sudasi, dan akanita. Gitu ya. Gitu kan teman-teman ya. Sudasa, sudasi, dan. Nah ini adalah 5 alam VIV. Alam VVIV. Kenapa dalam alam VIV kita lihat di sini? Untuk alam sudawasa 5, teman-teman, kita coba exit ya.
sudah wasa 5 nih. Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita. Tapi coba lihat. Ketika saya klik di sini, yang ada cuma apa? Anagami Palata, Anagami Palata, Arahata Magata, dan Arahata. Jadi hanya ada Anagami Magata Palata saja. Ya, makanya berarti dia mencapai. Contohnya kenapa kok nggak ada? Kok dia mencapainya kok nggak Anagami Magata? Kira-kira siapa yang bisa memahami ini? Dia lahir, dia mencapai anagaminya di alam lain, tapi buah pencapaian anagaminya di alam di alam Sudawasa 5. Contoh misalnya siapa? Ya kita ambil contoh ya. Misalnya kenal nggak sama yang namanya Wisaka? Wisaka itu adalah seorang hartawan kaya, dia menjadi penyokong Sang Buddha. Usianya meninggal waktu dia meninggal usia 120 tahun. Punya 20 anak laki-laki, punya 20 anak perempuan. Dari masing-masing 20 anak laki-laki dan 20 anak perempuan itu punya anak yang sama, 20 laki-laki dan 20 perempuan. Dia punya cucu yang sama ya. Dan ketika dia meninggal di usia 120 tahun, wajahnya seperti gadis 16 tahun, Wisaka tuh. Dia membangun Migaratu Pasada di sisi sebelah barat Jetawana. Wisaka memiliki Mahalata Pasadana, harta kekayaan yang luar biasa ya, yang nggak bisa dimiliki orang lain. Wisaka ketika dia menjadi alam manusia sudah Sotapati, ya makanya dia sudah tingkat sejarah ada Sotapati, ada kan Sotapati di sini. Lalu dia sekarang lahir di sini Paranimita Wasawati, karena dia ketika jadi manusia dia memiliki eka biji Satakatu Sotapati. Sotapati itu adalah 7 kali gigi lahir. 7 kali gigi lahir ya. Nah, beliau sekarang ada di sini di Paranimita Wasawati. Ya, di Paranimita Wasawati. Nah, di alam ini mungkin saja kalau kita bicara di sini ya, alam si Wisaka itu sedang menyempurnakan Sotopa. Dia menyempurnakan apa? Dia kan sudah Sotapati Palata nih. Dia mungkin sedang Sakadagami Magata, Sakadagami Palata, dan Anagami Magata. Pada saat Anagami Magata, dia langsung pindah ke sini. Awiha. Di sini, kalau dia nggak mencapai arahat, dia lahir di sini lagi. Kalau nggak mencapai arahat, lahir di sini lagi. Kalau nggak mencapai arahat, lahir di sini. Dan kalau di sini, udah pasti mencapai arahat. Ya, jadi makanya kenapa kalau kita klik di sini, one by one, lihat munculnya Anagami. Makanya kenapa ini sudah wasa 5, itu dikenal sebagai alam PVIP, alam PIV. Karena penghuninya nggak banyak, hanya Anagami, ya. Paham ya teman-teman ya, hanya Anagami. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi sudah wasa 5 itu apa sih Romo? Kalau kita mengacu sudah wasa 5 itu merupakan kediaman hanya Anagami. Ya, hanya Anagami ya. Dan arahat tentu. Kalau arahat masih belum punya masih tubuh pancakandanya masih ada kan pasti masih tinggal di situ. Ya. Ini disebut karena kenapa? Kalau Anagami dan arahat berarti apa? Dia telah murni. Telah murni ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan nih, kualitas hati dan hatinya sudah murni kalau orang sudah Anagami. Dan yang jelas, dia tidak ada antipati dengan makhluk-makhluk lain. Kebenciannya sudah hilang. Yang lahir di sini kebenciannya sudah hilang. Ya, bahkan sepanjang arus batinnya, Anagami dan arahat di alam Sudawasa 5 ini, ya, tendensi laten yang kasar, hasrat duniawi, ya terus sama penolakan udah nggak ada. Buminya disebut murni, kenapa murni? Karena makhluk-makhluk yang 5 ini, Awiha, Atapa, Sudasa,
Sudasi dan Akanita ini ya, 5 bumi ini yang berlokasi adalah buah yang berlimpah dan bumi makhluk yang tanpa batin. Ya, jadi ini dan buah yang berlimpah dan plus buah yang berlimpah tanpa makhluk tanpa batin tadi ya. Kelima bumi ini teman-teman sekalian dihitung karena lamanya. Ya, karena lamanya. Kita lihat nanti usianya ya. Usianya kita lihat di programnya Korudi misalnya. Awiha berapa? 1000 maha kalpa. Atapa naik 2000. Naik 4000, naik 8000, naik 16000 ya. Jadi kalau kita lihat di situ berarti usianya kali 2 ya. Berapa tadi ini Awiha teman-teman? 1000 Mahakalpa. 2000 Mahakalpa. 4000 Mahakalpa. 8000 Mahakalpa dan 16000 Mahakalpa. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Awiha. Apa itu Awiha? Awiha ini adalah bumi yang tahan lama. Alam Brahma yang tahan lama. Kenapa disebut tahan lama? Karena apa ya? Menurut kitab Wibangga ya, tempatnya gitu ya. Dalam gini ya, apa ya? Mereka yang lahir di sini ya, di lapisan pertama ini tidak meninggalkan tempatnya dalam waktu yang singkat, gitu ya. Dia tinggal di alam Awiha ini tidak apa kalimatnya, tidak meninggalkan tempatnya dalam waktu yang singkat, maka disebut sebagai tahan lama. Oke ya. Terus yang ini, yang atapa. Atapa adalah tentram. Tentram. Kenapa disebut tentram? Karena mereka yang lahir di alam bumi atapa ini ya tidak tersiksa. Ya, tidak tersiksa oleh apapun. Tidak tersiksa, tentram, nggak ada siksaan. Ya. Lalu yang sudasa adalah sangat indah, sangat indah. Nah, kenapa sangat indah? Karena tubuh mereka yang tinggal di lapisan ketiga ini sudasa sangat indah, terlihat bahagia. Sangat indah dan terlihat bahagia. Kalau sudasi gimana? Sudasi adalah bahagia dengan jernih. Sangat jernih nih. Ya, karena sangat jernih, penglihatannya jadi jernih. Lalu yang ini yang terakhir nih. Bumi yang tertinggi. Kenapa tertinggi? Karena mereka yang punya lahir di Akanita kualitas batinnya, ya, mereka yang interiornya dalam pencapaian keberhasilan nih, ya, yang superior maupun mereka yang tinggal di lapis kelima ini pasti ya memiliki tempat yang tadi saya katakan yang tertinggi, karena di sini bisa saja pencapaian Arhata Maggapala. Itu begitu. Sudah jam 9 lewat, kita lanjut lanjutin aja Kilusi ya, tanggal dikit lagi ya. Biar selesai, jadi besok kita bahas yang lain. Sekarang kita lihat arupa. Arupa 4. Besok kita singgung. Kalau arupa 4 itu teman-teman nanti bicaranya dari atas. Dari atas ini adalah newasanya, nasanya yatana, ya. Newa sanya nasanya, gitu kan, newasanya nasanya yatana bumi. Yatana bumi. Ya, buminya bumi BHU ya, BHU. Lalu yang di sini adalah akinca.
akinca nan yatana. Ini winyanan cayatana ya. Lalu ini adalah akasa. Ya, begitu ya teman-teman ya. Sama nih. Kalau teman-teman nanti lihat ini di mana? Kita bisa lihat di programnya Ferudi ya. Kita sedang bahas ini di arupa wacara, arupa. Perbuatan ini sama ya. Ini perbuatannya akasana cayatana, lahirnya sama akasa. Enak belajar keluar rupa ya. Kalau ini perbuatan baiknya adalah winyanan cayatana, lahirnya juga di winyanan cayatana, sama. Kalau ini perbuatannya juga adalah akincanan cayatana, maka perbuatannya pun dihasilkan di alamnya pun sama. Akincanan cayatana. Lalu kalau jana keempat, arupa jana keempat adalah newasanya, nasanya yatana, tempatnya pun sama. Ya. Nah, kita akan berbicara usianya sekarang ya. Kalau kita lihat usianya ternyata panjang sekali. Di alam kita one by one ya. Di akasan cayatana itu usianya 20.000 mahakalpa, ternaik. Di sini lihat, di sini yang menarik nih teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, kenapa di sini makhluknya ada tehetuka, ada sotapati palata, sakadagami magata, sakadagami palata, anagami magata, anagami palata, arahata magata, dan arahata palata. Kenapa tidak ada sotapati magata? Nomor 5 nih. Kenapa tidak ada sotapati magata? Karena mereka kan nggak punya rupa nih, arupa. Seorang yang ingin mencapai sotapati itu membutuhkan paragatogosa. Paragatogosa itu adalah suara dari orang lain. Sehingga apa yang terjadi ketika Ararakarama lahir di sini dan Udakarama Puta lahir di sini, Sang Buddha tidak mampu memberikan nasihat kepada mereka berdua karena mereka tidak punya rupa. Dia butuh suara dari orang lain untuk bisa mencapai. Makanya kenapa Sotapati Magatanya tidak ada. Kalau Palata ada. Kenapa Palata ada? Ya karena pada saat orang misalnya mencapai Sotapati Maga, tiba-tiba dia lahir langsung di alam sini bisa. Langsung cuti lahir di sini. Pas cuti di sini, ya setelah cuti di sini dia kan lahirnya mungkin eka biji, ada kolan-kola gitu, ada satakatu gitu kan. Bisa saja lahir di sini karena kekuatan meditasi arupa yang dia lakukan, ya. Jadi jelas ya sama teman-teman di situ ya. Ini adalah arupa bumi. Arupa bumi itu apa? Non materi halus, non materi, nggak ada materi dia. Dia tidak punya materi. Jadi mereka yang tinggal di sini berapa makhluknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Nanti teman-teman akan belajar begini. Ya. Saya coba ubah one by one ya. Ini newasanya. Oh, saya all kali ya, coba nggak bukan by one. Saya klik semua. Gimana ya kalau cara klik semua ya? Sebentar. Ini teman-teman lihat jumlahnya di sebelah kiri nih. Berapa jumlah Pugala semua total semua ya? Lihat nih. Nah ini juga pelajaran dari Abhidhamma Sanggaha. Totalnya teman-teman lihat ada 214 mestinya. Ini harus 214. Betul nggak 214? Kurang kemana nih? Nih, tuh. Ya, 214 ya. Jadi kalau kita berbicara di Abhidhamma, di 31 alam kehidupan ada 214 pugala. Ada 214 jenis. Di Asura, di Niraya 1, di Tiracana 1, di Peta 1, di Asura Kaya 1. Di alam manusia ada 11, di alam Catumaharajika ada 11 pugala. Ya, ada orang pugala ya. Di Tawatimsa 10. Jadi kalau total semua total 214. Abhidhamma Sanggaha bilangnya begitu. Ya, teman-teman harus tahu ya. Nah, sekarang kita kembali fokus. Karena sudah dekat, ini kita bahas yang terakhir ya, yang alam non materi. Ya, sedikit lagi ya. Nah, di arupa ini ya teman-teman ya. Ini adalah non materi. Saya pakai warna merah.
Ini non materi. Nggak ada materi dia, nggak ada materi, nggak ada rupa. Ya, ini adalah ruang tanpa batas. Akasa kan ruang tanpa batas. Ini adalah kesadaran tanpa batas. Ini apa teman-teman? Apa teman-teman? Landasan ketiada apapun, ya. Landasan ketiada apapun. Yang ini adalah landasan bukan persepsi, pun dan bukan. Landasan bukan persepsi dan bukan non persepsi. Itu ya. Teman-teman, fenomena ini ya, ini semua karena nanti teman-teman lihat lagi di bab 1 ini objeknya seperti apa dan bagaimana ya. Kalau kita lihat kategorinya, yang ini adalah paramata, tapi yang ini adalah konsep ya. Kita teman-teman ya, konsep. Nah, kita ngomong nanti putujana itu kita omongin nanti. Ini putujana sudah sekaligus kita ngomongin ya. Seperti itu teman-teman. Ada 214 putujana, 214 itu sudah kita penuhi ya. Ini 214 sudah kita penuhi, berarti kita sudah lengkap belajaran kita untuk yang bumi 31. Ya, dan besok minggu depan kita akan bicara tentang Patisandi Catuka. Kelahiran itu disebabkan oleh apa saja yang ada di bumi 31 ini. Ini lahirnya pakai apa, ini lahir pakai apa semua ya. Jadi enak ya kita belajarnya secara presisi ya, Ci Rusti dan teman-teman. Terima kasih. Ada yang mau tanya? Baik, terima kasih Romo. Untuk Ya. teman-teman yang ingin bertanya boleh silakan langsung di unmute. Romo, jadi apa sih yang tanpa asalnya Sata itu kan Dewa Brahma kan, Romo? Iya, Dewa Brahma, tapi pandangan salah kan? Pandangan salah dia masuk ke kalian. Nanti kita bicara Patisandi Romo ya. Kita bicara nanti lahirnya Patisandi itu dia kenapa lahir di situ pakai Patisandi apa? Nanti kenapa jadi kategorikan di situ Romo? Ya Romo ya. Oh gitu ya. Kita nanti akan berbicara penyambung kelahiran kembalinya dia menggunakan apa sehingga dikategorikan sebagai itu. Makanya sebenarnya kalau kita bicara Patisandi nanti usukannya bukan 19 tuh Romo. 20 nanti kalau di tempat lain. Kan Patisandi kan cuma 19 kan? Iya. Patisandi, Cuti dan Bawangga kan 19. Kalau karena terkait dengan asalnya Sata nanti jadi 20 Romo. Ya nggak apa-apa. Pelajaran itu besok lah nonton. Karena kita belum masuk ya Romo. Oh gitu ya. Iya. Iya, bingung aja kenapa bisa kayak patung gitu tapi nggak ada kesadaran tapi kok bisa lahir kembali itu gimana? Ya, karena itu tadi Romo. Pada saat berbuat baiknya, dia kan mencapai jana 4 Romo. Nah, pada saat dia mencapai jana 4, tapi dia tadi apa? Ini Romo nih. Dia meditasinya punya gambaran, punya hal yang dia ini tuh Romo nih. Tuh. Nah ya. Sebentar. Enggak. Tuh Romo ya. Dia meditasi jana 4 tanpa nafsu, tapi tanpa nafsu di persepsi dia Romo. Ya, sehingga apa yang terjadi? Nggak hanya punya rupa saja. Jadi kalau Romo meditasi karena dianggap karena si makhluk ini yang lahir di sini punya keterbatasan. Misalnya dia meyakini bahwa yang namanya penderitaan itu penyebabnya karena persepsi, ya karena batin, sehingga dia meditasinya tanpa nafsu ketika batin itu muncul, ya. Dan akhirnya ternyata karena dia tidak mau bahwa penderitaan itu di batin, dia berpegang teguh pada rupa dan akhirnya apa? Hanya punya rupa saja.
Usianya panjang ya Romo. Berapa tadi? 500 Mahakalpa kan Romo? Nanti kita akan lihat begitu. Kelahiran Patisandi Catukannya ada 20 tuh Romo kalau di bukunya Pak Pandit ya. Kita akan bicara itu Romo. Tapi nanti kan belum masuk. Saya sengaja nggak jawab dulu Romo ya. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin sambil menunggu saya sedikit bertanya Romo ya. Boleh. Yang Maha Brahma Romo. Ya. Nah ini apakah Maha Brahma yang kita kenal sekarang ini yang disebut-sebut sebagai pencipta itu ya Romo ya? Yang Brahma Baka. ya seperti itu ya Romo? Ya kan karena yang disebut Brahma Baka itu adalah alam Brahma, Maha Brahma. Dan kalau kita cerita di Hinduistik misalnya, kan ada 3 Trimurti itu kan, di Hindu kan dia menguasai. Makanya pemahamannya mungkin sedikit berpaham yang kenapa kan kita bicara, ini bukan saya berbicara tentang agama lain ya. Ini misalnya kita ambil konsepnya begini, menurut pemahaman saya ya, kan di Hindu mungkin ada 3 Brahma kan, ada Maha Brahma, ada apa lagi? Apa? Dewa apa? Siwa. Dewa sama Wisnu ya? Iya. Wisnu sama Siwa. Gitu ya. Coba, ini fungsinya ngapain? Ini apa? Ini apa? Penghancur ya? Perusak. Gitu kan? Ya, ini sebenarnya semua sudah dikenal sebagai Maha Brahma semua. Tapi dengan cerita ini mereka semua pada beristri loh. Punya pasangan ya. Konsep ini sama Buddhis sama Abhidhamma dipatahkan nih. Jadi apa? Iya, jadi apa? Jadi apa? Muncul, berlangsung, lenyap. Kalau mungkin di sebagian teman-teman kita, ini sebagai personal, tapi itu sebagai konsep. Ya. Dan memang cerita di Buddhis ada yang namanya Brahma Baka. Brahma Baka ini kan dianggap sebagai pencipta. Dia tinggal di alam Maha Brahma. Usianya berapa? Satu Mahakalpa. Ya. Satu Asankheya Kalpa ya. Satu Asankheya Kalpa. Satu Asankheya Kalpa itu 20 kalpa. 20 kalpa. Satu Mahakalpa itu 80 kalpa. Jadi Anda bisa bayangkan panjang sekali. Satu kalpa itu diibaratkan oleh kitab suci seperti gelang-gelang pelana yang muncul ke permukaan laut, samudera, dan ada seekor kura-kura buta yang 100 tahun sekali muncul ke permukaan laut, dan ketika dia bisa masuk ke gelang-gelang pelana itu, itulah masa satu kalpa. Jadi bayangkan nih, si satu Asankheya Kalpa, sementara usia para Nimita Wasawati itu cuma 16.000 tahun surgawi. Dia lenyap, ini masih hidup. Ini lenyap, masih hidup. Masih lenyap, masih hidup. Si dewa-dewa ini menganggap bahwa, oh ternyata ini dia pencipta, karena dia masih hidup terus. Si alam Maha Brahma, si Maha Brahma Baka yang tinggal di alam Maha Brahma, karena dia dekat dengan alam-alam surgawi. Wah, kalau gitu saya sang pencipta. Kenapa? Yang lain sudah mati, lenyap, mati, lenyap, mati, lenyap. Saya tetap hidup. Itu konsepnya, makanya seperti itu. Ya, Cilusi. Ya gitu, Cilusi. Baik Romo, terima kasih Romo. Untuk selanjutnya apa masih ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya tentang parita yang tadi awal, boleh Romo? Parita awal apa tuh? Tadi pertama kali. Oh iya. Oke. Apa tadi, Romo? Kan ngobrol tentang parita nih Romo. Jadi kenapa kita di Buddhis ini Theravada ini khususnya itu tuh nggak ada istilah tuh membacakan parita seperti
kalau Mahayana Tapecau gitu, nah. Ada Sincing gitu, nah. Ya. Nah, kita Theravada kenapa para biku tuh nggak formalkan baca Kalania Metta Sutta selama 1000 kali atau Latana Sutta baca 108 kali. Ya. Menurut saya kalau kita membaca parita itu berulang-ulang, akan timbul kekuatan kan Romo. Oke. Nah, tapi Theravada nggak mau begitu. Tapi ada biku dari Thailand itu yang pernah saya baca itu membaca Buddhanusati sebanyak umur tambah 1. Nah itu kemudian dipatahkan lagi oleh para biku Theravada, katanya itu enggak apalah katanya gitu ya, timbul Oke. karena salah atau apa tuh loh. Oke. Ya. Oke. Sekarang saya lihat gini. Ada yang namanya sila batu pasat sila bata paramasa Sila Bata. bata paramasa. Sila itu perilaku, Romo. Sila itu perilaku. Bata itu perilaku yang ritual gitu, ritual. Iya. Nah, sila bata paramasa ini adalah ritual keagamaan. Kenapa Theravada menentang ini? Karena ingat ya, Buddha Gautama itu hidup di zaman kaum Brahmana. Gitu tuh. Karena dia tinggal di kaum Brahmana, dan di kaum Brahmana melakukan sila batu paramata, sila bata paramasa. Sila bata paramasa itu apa? Ritual keagamaan itu penting. Sehingga ada Brahmana yang bisa menyelam di Sungai Gangga, yang hidupnya seperti paribajaka, telanjang, ya, dengan menyiksa diri. Ada yang makan seperti sapi, anjing. Nah, Buddha sudah melakukan itu. Semua ekstrim keras di zamannya India pada masa itu, hanya Pertapa Gautama yang super. Yang super. Kenapa super? Karena dia hanya mampu, yang lain nggak ada yang mampu. Ya. Si Pertapa Gautama itu bisa makan 1 tetes air dan 1 butir nasi. Karena dia sudah mencapai newasanya nasanya yatana. Karena tidak, yang hanya bisa mencapai jana di masa newasanya nasanya yatana di masa itu hanya Asita Kala Dewala. Ya, yang lain hanya baru Akasanan Cayatana, Wiyanan Cayatana gitu kan. Makanya Siddhartha mampu, Pertapa Gautama mampu tuh untuk tidak makan hanya 1 hari 1 butir nasi. Bahkan meditasinya menekan gigi dengan langit-langit lidah ke atas. Ya, tapi itu ternyata cara yang salah. Kesucian tidak bisa diraih. Akhirnya Buddha ketemu middle way, jalan tengah. Bahwa terlalu ekstrim juga nggak boleh kan. Tidak bisa mencapai kesucian. Tapi harus cari jalan tengah. Terlalu kendor juga nggak bisa. Karena batin yang terlalu kendor tidak akan terpuaskan dengan kilesa, kekotoran batin. Maka dari itu, akhirnya Sang Buddha menemukan jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Majjhima Patipada. Apa itu? Pikiran benar, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, konsentrasi benar, dan samadhi benar, kan begitu. Itu yang berkembang, akhirnya Buddha mencapai kesucian. Sehingga satu hari Sang Buddha ketemu sama seorang pertapa. Salah satu di antaranya misalnya dia meditasi di Sungai Gangga, menyelam. Kata Sang Buddha, kalau orang bisa mencapai kesucian dengan cara menyelam, ikan yang ada di Sungai Gangga itu sudah suci. Ikan kan hidupnya di air gitu loh. Dan bahkan Sang Buddha juga menentang misalnya ketika ada seorang Brahmana yang bisa meditasi 20 tahun dan berjalan di atas air, kata Sang Buddha, saya tidak memerlukan waktu 20 tahun untuk bisa menyeberang. Hanya dengan 100 uang tael saya bisa berjalan naik perahu, kata Sang Buddha. Sehingga kali itu makanya secara wadah Buddhis, untuk bisa melenyapkan sila bata paramasa ini adalah bagian dari belenggu. Ya, dari belenggu. Dan kalau ini belum terpatahkan, maka sotapati magapala tidak bisa diraih. Nah, sekarang kita lihat di Mahayana Buddhis. Mahayana Buddhis itu kan ada sebagian yang menggunakan upaya kosalya.
Apa itu upaya kausalia? Upaya kausalia adalah menjawantakan dharma yang begitu tinggi dengan apa? Dengan ritual keagamaan. Dengan ritual. Makanya kenapa di Mahayana Buddhis ritual menjadi urgent. Gitu. Kenapa penting? Karena tanpa ritual orang nggak akan konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, boro-boro bisa mencapai kesucian. Maka ada sebagian yang nianfu ribuan kali gitu ya Romo. Kenapa? Karena nirwana yang begitu tinggi pun dijawantakan sebagai sukawati misalnya begitu. Nah jadi dan apalagi di kalangan Theravada Buddhis misalnya mereka-mereka yang menekankan Abhidhamma misalnya bahwa memang betul kalau kita sudah belajar Abhidhamma kan kesucian itu hanya bisa dari mind. Ya, bukan dari apa waci kama, karena waci ucapan itu dengan kita membacakan parita dengan nada yang rajin, nada yang bagus, irama yang bagus, ucapan itu tidak bisa mencapai kesucian. Kalau dengan ucapan, dengan baca parita saya bisa mencapai kesucian, saya tidak akan belajar dhamma, saya akan baca parita aja tiap hari. Kalau dengan sembahyang saya bisa mencapai kesucian, ya udah saya kerjanya sembahyang aja. Nggak usah berbuat baik. Makanya Abhidhamma mengatakan bahwa kesucian hanya bisa diraih dari apa? Vipassana. Vipassana berarti apa? Meditasi. Makanya kenapa penekanan ini tidak ada di dalam Theravada Buddhis. Nah, misalnya ada upaya kausalia. Karena orang harus sembahyang dulu. Kalau orang sembahyang yakin, baru nanti ada naik level dia. Karena upaya kausalia kan menaikkan level. Kenapa? Dhamma hanya dapat diselami oleh para bijaksana di dalam batin masing-masing kan. Saya tidak mungkin mengajak Anda untuk belajar Abhidhamma atau belajar Anda untuk berdana rupang di sebuah wihara misalnya. Kalau Anda nggak ngerti keyakinan terhadap Buddha rupang, terhadap apa, Anda mungkin maunya dananya pelita. Dananya mungkin lentera atau lilin. Ya tidak apa-apa, karena Dhamma hanya dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Gitu. Kayak gitu sih. Romo Effendi. Iya bener Romo. Cuman gimana ya, kita nih umat awam Mutujana itu kita nggak kadang-kadang nggak membicarakan tentang kesucian lah Romo. Kita dalam hidup sehari-hari menghadapi permasalahan-permasalahan begitu banyak, masalah rumah tangga, ekonomi. Jadi kita nggak membicarakan tentang kesucian dulu lah Romo. Kita meditasi aja jarang. Jadi minimal tuh kita kalau mau menghadapi kesusahan misalnya kayak Cik Mulyati lagi sakit. Nah, pada saat itu kita mau meditasi gimana? Mungkin mereka mengharapkan kesembuhan. Mengharap kesembuhan, mungkin mereka nggak bisa berpikir terlalu banyak, Romo. Mungkin kalau ada orang yang menyarankan, cobalah baca parita. Minimal kan dia membuat dia pikiran jadi tenang, kan, Romo. Walaupun kalau Niyamita Sutta bacalah sampai 100 kali, 1000 kali, membuat dia kan pikirannya tenang, dan itu kan suatu kebaikan juga menurut saya, Romo. Nah, itulah menurut saya itu yang dasar-dasar kayak begini itu kita jarang sekali ya mengajarkan demikian, Romo. Saya paham Romo. Ini Romo ya. Ini coba lihat ya Romo. Kenapa jalan mulia berunsur 8 itu yang paling penting adalah kita punya pandangan benar. Pandangan benar ini bisa didapat dari mana? Jadi kita belajar Dhamma loh Romo. Tanpa belajar Dhamma itu kita tidak bisa. Pandangan benar ini menuntun kita kemana? Melihat sesuatu sebagaimana adanya. Jadi ini Romo tuh, ending kita belajar pandangan benar. Sekarang kalau hidup Romo nih, hidup kita lah ya, ini hidup kita sehari-hari, hidup kita. Kalau hidup kita hanya dijejeli oleh konsep, kalau susah, ya sembahyang. Kalau lagi miskin, ya dana. Maka penderitaan kita nggak punya duit,
sakit kita anggap sebagai sebuah penderitaan. Kenapa begitu? Karena konsep yang dibangun oleh masyarakat sekitar. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak punya pandangan benar. Padahal apapun yang terjadi dalam hidup kita, kan ada 8 kondisi dunia. Suka, duka, ayasa, yasa, dipuji, dicela, hina, mulia, pamamsa, gitu kan? Untung, rugi, laba, laba. Itu semua kondisi dunia. Ya. Kenapa kita hari ini menderita? Karena kita tidak bisa punya pandangan benar. Karena tidak punya pandangan benar, maka kita tidak bisa melihat kehidupan ini sebagaimana adanya. Saya melihat kehidupan ini sebagaimana yang saya mau. Saya maunya jangan sakit. Saya maunya jangan rugi. Saya maunya jangan tua. Saya maunya jangan apa? Jangan ngeselin saya. Saya maunya jangan anak-anak saya jangan terjerumus narkoba. Kalau saya maunya Romo, maka kita punya pandangan salah. Karena kalau kita bisa melihat, kalau kita punya pandangan benar, maka kita bisa melihat kehidupan ini sebagaimana adanya. Oh, Cimul sedang sakit hari ini. Yang munculnya di kita adalah apa? Meta yang berkembang. Kalau meta kita salah, kita jadi apa? Membenci loh, dosa malahan Romo. Melihat Cimul hari ini sakit, kita jadi benci. Bencinya kenapa? Kok bisa sakit ya? Pak Cimul kan suka berbuat baik, ikut dhamma kelas. Makanya meta sama dosa, kebencian itu tipis sekali bedanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pandangan salah kita. Tapi kalau kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, oh siapapun yang sakit hari ini, kita berada di tanah aja bertekad. Tekad kita apa? Semoga dengan kekuatan karma baik yang telah dilakukan oleh kita limpahkan kepada Cimul atau kepada orang lain yang sakit hari ini. Semoga dengan kekuatan karma baik beliau segera sembuh. Jadi itu Romo yang kita tekankan seperti itu. Ya, jangan lagi, oh Romo, orang datang ke wihara udah susah. Terus di wihara suruh meditasi, dengerin ceramah nggak lucu, pulang tambah stres. Ya jangan dilihat begitu Romo. Kita kalau gitu melihat orang lain beribadah, kita melihat orang lain, padahal kita belajar dhamma untuk melihat insight ke dalam batin kita Romo. Karena semua punya karma sendiri-sendiri Romo. Ya, begitu sih Romo. Mungkin karena 2 akar sama 3 akar tuh Romo ya. Jadi mungkin Romo Ruby itu 3 akar. Jadi mempunyai pandangan yang bisa gitu. Kalau kita yang 2 akar kan nggak nyampe-nyampe. Enggak juga sih Romo. Karena kita Jadi sering belajar aja. kebijasannya itu belum muncul. Belum muncul Romo. Mau hidup kita 2 akar ya Romo ya. Enggak sih Romo, kan terlatih dan tidak terlatih aja. Harus sering-sering gitu dilatih ya. sih Romo, ya. Gitu. Ya, baik. Makasih Romo. Iya, sama-sama. Tetap semangat ya. Buat terus belajar. Romo, makasih. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, mungkin Romo Ruby ada pesan-pesan untuk kita untuk kelas malam hari ini. Jadi sekali lagi betapa pentingnya kita belajar Abhidhamma. Belajar Abhidhamma itu nggak semua orang bisa loh. Ya. Makanya Buddha benar ya dalam Dhammapada bilang sungguh sulit untuk bisa belajar Dhamma. Ya, belajar Dhamma di sini adalah Paramata Dhamma. Dengan kita belajar Abhidhamma, sebenarnya ada satu kebanggaan yang kita bisa dapat. Apa itu? Kita bisa melihat kehidupan ini sekarang wajar kan? Dulu kita mungkin gampang marah, sekarang dengan belajar Abhidhamma kita nggak gampang marah. Dulu kita nggak belajar Abhidhamma, kita gampang, kalau mau marahnya lama sekali. Sekarang dengan belajar Abhidhamma marahnya lebih cepat, selesai gitu maksud saya. Dulu kita menggenggam bahwa orang itu adalah orang yang sama dari masa lalu. Kalau dia sudah buruk, kalau dia sudah jelek, pasti sekarang juga jelek.
Sekarang kan hal-hal seperti itu sudah kita patahkan kan. Banyak contoh misalnya saya mengajak orang-orang yang dulunya tanda kutip punya salah, terus mereka tanya sama saya, kenapa Romo pakai dia gitu ya. Karena mereka semua sebagian sudah punya pemahaman, kan dia begini, punya track record yang jelek ya. Kalau kita tidak belajar lebih dalam seperti itu, kita selalu melihat orang lain hari ini, melihatnya dari masa lalu. Karena itu kita lihat malah siapapun dia, siapapun kita, ayo kita lihat dia dari kehidupan saat ini. Ya, semua pasti punya salah karena kita masih butuh jana. Semua pasti punya kebaikan karena kita butuh jana. Jadi jangan lihat dari sisi kita, mulai dari sisi mana. Kalau kita mulai dari sisi yang buruk terus, yang orang nggak. Kalau orang kan punya karma baik juga kan. Bahkan maaf, dengan kita belajar abhidhamma, binatang, setan sekalipun punya maha kusala loh. Maha kusala 8. Makanya guru saya yang mulia Sen Keminda pernah ceramah. Jangan pernah memitnah ular gitu loh ya. Kalau saya malah judul saya ganti, jangan pernah memitnah setan. Gitu loh ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Romo Ramani. Semuanya tetap semangat untuk terus belajar Dhamma. Terima kasih. Sadu. Iya. Terima kasih Romo. Sebelum kita mengakhiri kelas malam hari ini, kita akan sama-sama melakukan pelimpahan jasa. Boleh dipimpin oleh Romo Effendi sekalian dengan penutup nama Karapata. Pada Romo Effendi, saya silakan. Baik, terima kasih. Malam hari ini kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan Dhamma, kebajikan yang telah kita tumpahkan juga banyak sekali, dan kita membagi jasa pada semua makhluk dengan membacakan Patidana. Handamayang Patidanang Karomase Punya Sidani Kata Sayananyani Kata Nime Tesanca Bagino Hontu Satananda Pamanaka Yepia Gunawanda Jamayang Mata Pitadayo Ditame Capyaditawa Anyemajata Welino Satati tanti lokasming te bumma catu yonika panceka catu okara sangsaranda bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimana pajananti dewa te sani wedayung maya dinana punyanang anumodana etuna Sabbe satta sadahontu awerasu kajiwino kemma padanja papontu te sasasi jatang supa. Sadhu, sadhu, sadhu. Mari kita tutup malam hari dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhamma Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.